Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anak ya untuk belajar hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi alkana kali ini. Kompetensi dasar yang kita capai hari ini yaitu menganalisis struktur dan senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Materi pokok yang harus kita capai ada struktur alkana, tata nama alkana, sifat-sifat fisik alkana, dan isomer alkana. Yuk kita mulai anak-anak dengan materi yang pertama yaitu struktur alkana. Senyawa alkana termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang mengandung unsur C dan H. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Saya ulangi lagi, CnH2n plus 2, di mana N ini adalah jumlahnya C. Gitu ya. Contohnya, bila C-nya 1, berapakah jumlahannya? Kita hitung. Kalau C-nya 1 berarti 2 dikali 1, 2, ditambah 2 sama dengan 4. Berarti kalau C-nya 1 hanya 4. Kalau C-nya 2, berapa jumlahannya anak-anak? Berarti 2 kali 2 ditambah 2. Berarti kalau C-nya 2 hanya 6. Begitu ya. Ini adalah contoh dari senyawa alkana bersama namanya anak-anak. Jadi kalau CH4, jadi C-nya 1 itu namanya metana, C-nya 2 itu etana, C-nya 3 itu propana, kalau C-nya 4 itu butana, C5 itu pentana, C6 itu heksana, C7 itu heptana, C8 itu oktana, C9 itu nonana, C10 itu dekana. Nah, nama-nama alkana ini harus kalian hafalkan ya. Jadi, kita hafalkan yuk. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Sekali lagi anak-anak. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Begitu ya. Nah, sekarang masuk ke tata nama alkana. Tata nama ini berdasarkan UPAC ya. Jadi tata nama yang resmi. Jadi tata nama untuk senyawa alkana itu terdiri dari dua anak. Yang pertama rantainya rantai lurus. Yang kedua untuk rantai yang bercabang. Nah, kita ke rantai lurus dulu. Caranya adalah penamaannya itu nanti berdasarkan jumlah atom C. Kemudian namanya nanti diberi awalan N, di mana N itu maksudnya adalah normal atau tidak bercabang. Jadi kalau dituliskan seperti ini, N, kemudian nama rantai induk. Ini contohnya. Ada senyawa CH3, CH2, CH3. Kita hitung dulu. Jumlah C-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Nah, kalau C nomor 3 tadi apa namanya? Nah, kita lihat di sini. Nah, C nomor 3 namanya propana. Sehingga namanya adalah propana. Diberi awalan N. Di sini awalannya. Begitu ya. Contoh berikutnya. Di sini kita hitung jumlah C-nya ada berapa? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat dulu namanya, kalau C-nya 4 apa namanya? Butana. Nah, sehingga namanya adalah N-butana. Berikutnya anak, di sini berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya jumlahnya 5, apa namanya?
Kita lihat. Nah, pentana. Sehingga namanya adalah N-pentana. Begitu. Mudah anak-anak ya. Kita lanjutkan dengan rantai yang bercabang. Nah, rantai yang bercabang caranya adalah pilihlah rantai utama dulu. Rantai utama itu berarti rantai yang terpanjang dulu. Kemudian atom C yang terletak di luar rantai utama itu disebut cabang. Begitu ya. Penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Jika alkil sejenis lebih dari satu, penamaannya diberi awalan di, itu bila 2, tri bila 3, tetra bila 4, dan seterusnya. Alkil yang tidak sejenis ditulis berdasarkan urutan abjad. Jika satu atom C pada rantai utama mengikat 2 gugus alkil, penulisan nomornya yang diulang. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya itu berarti dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai induk. Nah, lebih mudah kita langsung latihan soal. Nah, ini dulu. Ini nama-nama alkilnya, nama-nama cabang anak-anak. Kalau cabangnya CH3, nanti itu namanya adalah metil. Nih ya, metil ya. Kita pakai nama Yupak ya, nama yang resmi. Kalau cabangnya itu C2H5, nah C2H5 itu berarti kan CH3, CH2, itu berarti nanti namanya adalah etil. Kalau cabangnya itu C3H7, berarti CH3, CH2, CH2, nanti nama cabangnya adalah propil. Begitu seterusnya ya. Nah, ini contoh soalnya anak-anak. Di sini ada contoh soal senyawa alkana. Langkah pertama, kita cari dulu rantai induk. Rantai induk itu rantai yang paling panjang. Nah, kita lihat. Nah, ini kita temukan rantai induknya. Rantai induk itu rantai yang paling panjang. Kita beri warna biru. Berarti karbon yang di luar rantai induk itu namanya adalah cabang. Rantai induk kemudian diberi nomor, diusahakan cabang itu mendapatkan nomor paling kecil. Coba kalau kita memberi nomor dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Cabang mendapatkan nomor 2 dan nomor 3. Kalau pemberian nomornya dari sebelah kanan, coba misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Cabang mendapatkan nomor 3 dan nomor 4. Lebih kecil yang mana anak-anak? Ya, benar. Lebih kecil 2 dan 3. Sehingga pemberian nomornya betul dari sebelah kiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Kemudian kita lihat dulu cabangnya. Cabangnya adalah CH3. Kita lihat nama cabang CH3 itu apa? Nah, metil ya. Di sini ada 2, sama-sama CH3. Berarti nanti diberi awalan di, karena ada 2. Begitu ya. Kalau 3 berarti apa tadi? Tri. Begitu. Nah, sekarang kita mulai. Kita masukkan dari rumus yang ini anak-anak. Nah, nomor cabang, nama rantai induk. Nah, nomor cabangnya ada di nomor berapa saja? 2 dan 3. Berarti penulisannya 2,3. Kemudian cabang, nama cabang, dimetil. Kemudian nama rantai induknya apa? Ada 5. Kalau 5 itu apa tadi? Coba kita cek ya. 5. Nah, pentana. Sehingga namanya 2,3 dimetil pentana. Begitu. Mudah ya anak-anak ya? Coba kita latihan soal lagi. Di sini. Nah, kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk itu berarti rantai yang terpanjang. Kita beri tanda ya, yang warna biru. Berarti di luar rantai induk itu merupakan cabang.
Rantai induknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti heksana. Kemudian cabang ini CH3 yaitu metil dan C2CH3 yaitu etil. Coba kita cek CH2CH3 apa namanya? Nah, betul etil ya. Nah, kemudian kita beri nomor anak-anak. Kita usahakan cabang mendapatkan nomor paling kecil. Kalau dilihat di sini, betul penomorannya dari sebelah kiri ya. Cabang mendapatkan nomor 2 dan nomor 4. Kemudian, karena cabang ada 2, yaitu metil dan etil, didahulukan yang mana penulisannya? Maka didahulukan sesuai huruf abjad awal, huruf abjad awal. Etil berarti E. Metil berarti M. Berarti didahulukan yang mana? Ya, betul. Didahulukan yang E. Sehingga penulisannya adalah 4 etil, 2 metil, heksana. Oh, ini keliru ya. Ini bukan heptana, tetapi heksana. Karena C-nya ada 6. Paham anak-anak ya? Nah, ini contoh lagi. Banyak ya contohnya ya. Coba diberi nomor ya. Dari mana ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ini rantai induknya. Ya, ini rantai induknya. Kemudian cabangnya berarti CH3, CH3, CH3. Sama-sama CH3, berarti sama-sama metil. Jumlahnya ada 1, 2, 3. Berarti karena 3 diberi awalan tri. Kemudian diberi nomor, diusahakan cabang mendapatkan nomor paling kecil. Berarti ada di sebelah, dimulai dari kanan atau kiri di sini. Kalau kiri berarti 1, 2, 3. Berarti mendapatkan nomor 2, 3, 3. Kalau dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti 2, 2, 3. Nah, lebih kecil yang dari sebelah kanan ya. Berarti penulisannya 2, 2, 3. Nomor cabang dulu. Kemudian nama cabang trimetil. Kemudian nama rantai induk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Butana. Begitu ya. Nah, untuk yang ini kamu pelajari sendiri di rumah ya. Contoh soal berikutnya, gambarkan struktur senyawa alkana berikut. Nah, ini gambarkan struktur senyawa alkana berikut. Di sini sudah ada namanya, anak-anak. Sudah ada namanya. Hanya saja kamu disuruh membuat strukturnya. Nah, ini kebalikan dari memberi nama. Kalau ini sudah ada strukturnya, tinggal memberi nama. Ya. Kalau ini kebalikannya, sudah ada namanya, tinggal kamu disuruh buat strukturnya. Caranya adalah langkah pertama, kamu buat dulu strukturnya rantai induk. Rantai induk itu butana. Butana itu C-nya ada berapa? Betul, ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Begitu. Kemudian cabang ada di nomor 2. 1, 2. Nah, ini berarti kamu buat cabang di sini. Nah, begitu ya. Setelah itu baru melengkapi jumlahannya. Ini dibalik ya, boleh ya, kita balik ya, sama saja ya. Kita lengkapi jumlahannya. Di sini C-nya kan tangannya ada 4, sudah ada 1, berarti kurang berapa? Kurang 3, maka diisi oleh H, sehingga hanya ada 3. Di sini untuk C yang di sini tangannya sudah ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Berarti diisi hanya sejumlah 1. Begitu. Kemudian di sini, yang di sini C-nya ada berapa? Ikatannya ada 1, ada 2. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Maka diisi hanya 2. Begitu. Paham anak-anak ya? Contoh berikutnya, 22 dimetil propana. Dimulai dari propana dulu. Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian diisi oleh metilnya, cabangnya, ada cabang metil, ada 2, kemudian ada di nomor 2 dan 2. Nah, itu tadi anak-anak untuk struktur dan tata nama alkana. Saya lanjutkan ke video berikutnya.